Ya, selamat pagi anak-adik sekalian, para peserta didik sekalian, para peserta didik kelas 1. Apa kabar? Pak Guru berharap bahwa kalian baik-baik saja di sana dan Pak Guru di sini juga baik-baik saja. Oke, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita belajar bahasa Inggris kelas 1, yaitu tentang things in the classroom. Kita sudah masuk ke unit yang kedua ya, unit kedua, yaitu tentang my classroom. Nah, tetapi di dalam pelajaran ini apa yang akan kita pelajari ya? Apa yang akan kita pelajari? Oke. Yang akan kita pelajari di hari ini adalah unit 2 tentang my classroom. Minggu lalu di unit yang pertama kita sudah belajar tentang greetings. Greetings. Dengan dia punya tema umumnya adalah my friends and teacher. My friend and teacher. Oke, di hari ini kita masuk ke unit yang kedua, itu tentang my classroom. Oke, subtema pertama dari unit 2 ini adalah tentang things in the classroom atau benda-benda dalam ruang kelas. Benda-benda dalam ruang kelas. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Pak Guru ingin mengatakan bahwa ada dua hal atau dua tujuan yang akan kita lakukan, yang kita peroleh dari pelajaran di pagi hari ini, yaitu tujuan yang pertama dari pembelajaran kita di pagi hari ini adalah yang pertama adalah agar siswa dapat menyebutkan dan mengenal benda-benda yang ada dalam kelas dengan lafal dan ucapan yang benar. Jadi tujuan kita belajar things in the classroom di pagi hari ini itu untuk apa? Itu agar siswa dapat menyebutkan dan mengenal benda-benda yang ada dalam kelas dengan lafal dan ucapan yang benar. Tujuan yang kedua adalah agar siswa atau para peserta didik sekalian itu dapat merespon atau menjawab instruksi sederhana dengan menunjukkan benda-benda di sekitar kelas dengan tepat. Nah, jadi di sini dalam pelajaran ini ada dua tujuan atau ada dua tujuan yang akan kita pelajari dan yang akan adik-adik peroleh. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke tujuan yang pertama, yaitu menyebutkan dan mengenal benda-benda yang ada dalam ruang kelas. Di sini Pak Guru akan menunjukkan beberapa benda atau barang-barang yang biasanya kita jumpai di dalam ruang kelas. Oleh karena itu, Pak Guru berharap bahwa para peserta didik sekalian dapat memperhatikan dengan baik, karena kita tidak hanya melihat gambar-gambar atau mendengarkan video ini, tetapi kita harus bisa belajar dan mengambil inti dari pelajaran ini agar kita bisa mengenal nama dari benda ini seperti apa dan apa artinya dalam bahasa Inggris. Oke, kita langsung saja. Oke, ini benda yang biasanya juga kita jumpai di dalam kelas dan biasanya semua para peserta didik sekalian memilikinya. Bag, tas. Ya, jadi benda yang pertama adalah bag. Kalau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan tas. Classroom, ruang kelas. Ya, ini secara umum ya ruang kelasnya kita sebut dengan classroom dalam bahasa Inggris. Ya, benda atau barang yang ketiga ini adalah pencil case. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan tempat pensil. Ya, pasti
semua anak-anak sekalian memiliki benda ini. Pensil. Ya, benda atau barang yang berikut adalah buku. Ya, rubber atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan penghapus pensil. Ya, sharpener atau peruncing. Desk. Iya, desk atau meja belajar. Pena. Blackboard, papan tulis hitam. Whiteboard, papan tulis putih. Chair, kursi. Iya. Jadi itu beberapa benda atau barang yang biasanya kita jumpai di dalam ruangan ke kelas. Dan beberapa dari mereka itu pasti dimiliki oleh anak-anak sekalian. Nah, jadi anak-anak sekalian harus tahu nama-nama benda atau barang itu dalam bahasa Inggrisnya dan juga harus tahu artinya dalam bahasa Indonesianya. Ya. Rubber, desk, black, whiteboard, papan chair, kursi. Oke, baik anak-anak sekalian, kita masuk ke materi yang berikut, yaitu materi yang kedua, yaitu merespon instruksi sederhana dengan menunjukkan benda-benda di sekitar kelas dengan tepat. Ya, di sini ada dua peserta didik. Pak Guru hanya mengambil contoh saja. Di sini ada siswi dan ada seorang siswa, ada laki-laki dan ada perempuan, siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, di sini mereka saling bertanya jawab tentang benda-benda yang ada di sekitar kelas. Nah, Pak Guru menganggap ini hanya sebagai contoh bagaimana kita bercakap-cakap tentang benda-benda yang ada di sekitar kelas. Jadi tolong diperhatikan. Iya. Di sini sudah ada percakapan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, di sini Pak Guru tampilkan hanya mau mengajarkan bagaimana
kita memberikan instruksi atau memberikan pertanyaan, dan bagaimana cara kita merespon atau menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi di sini pembicaraannya hanya di sekitar benda-benda, di sekitar kelas, ya, di sekitar kelas. Ya. Seperti contoh ini, Pak Guru ambil, ya, mereka menceritakan atau bertanya jawab tentang benda yang ada di kelas, yaitu tas. Ada tas. Jadi siswa yang perempuan ditanya, "What is this?" Nah, itu instruksi, memberikan instruksi. What is this? Memberikan pertanyaan. What is this? Nah, kalau instruksinya sudah diberikan, berarti orang yang diberikan instruksi atau orang yang memberikan pertanyaan harus menjawab pertanyaan tersebut. Atau dengan kata lain, dia harus merespon pertanyaan tersebut. Cara responnya bagaimana? Kalau ada pertanyaan, what is this? Nah, siswa laki-laki akan merespon dengan, it is a bag. It is a bag. Jadi ada pertanyaan, what is this? Lihat, siswa yang perempuan tangannya sebelah kiri menunjuk ke arah benda tersebut. Dia menunjukkan ke tas. Berarti otomatis yang ditanyakan adalah tas. Nah, kalau yang ditanyakan tas, berarti kita harus menjawab tas. Jawabnya adalah it is a bag. Oke. Sebuah contoh lagi. Ya, masih yang sama, bercakap-cakap tentang benda-benda di kelas, tetapi bendanya yang berbeda. Perhatikan. Oke. Di sini benda apa yang ditanyakan? Kursi, ya. Nah, kursi, chair. Ya. Siswa perempuan menanyakan kepada siswa laki-laki atau memberikan instruksi kepada siswa laki-laki, bilang, what is this? What is this? Nah, dan siswa laki-laki merespon atau menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, it is a child. Kenapa child? Karena di gambar yang ditunjuk atau yang dimaksudkan oleh siswa perempuan adalah kursi. Lebih jelasnya lihat, tangan sebelah kirinya lagi menunjuk ke arah kursi. Jadi yang dimaksudkan atau yang ditanyakan adalah kursi. Apakah ini? Maka kita harus menjawab, ini adalah sebuah kursi. What is this? It is a chair. Ya, jadi itu adalah contoh bagaimana kita memberikan instruksi dan bagaimana cara kita merespon instruksi tersebut dengan menunjukkan benda-benda di sekitar kelas dengan tepat. Ya, sebelum kita lanjut ke berikut, di sini Pak Guru ada memberikan sebuah lagu. Pak Guru memberikan sebuah lagu. Mari kita dengarkan bersama-sama.
Ya, jadi itu hanya sebagai tambahan saja ya, memberikan semangat atau gairah belajar buat kita. Nah, di sana kalau anak-anak sekalian suka dengan lagu itu, anak-anak sekalian bisa menyanyi sendiri di rumah ya, bisa menyanyi sendiri di rumah, dan bisa menggantikan nama atau benda dalam kelas itu, karena dalam lagu tadi hanya disebutkan pensil. Nah, anak-anak sekalian bisa mengganti pensil dengan benda-benda apa saja, seperti book atau bag, pencil case, rubber, dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai contoh ya. Itu hanya sebagai contoh. Oke, dengan demikian materi kita pada pagi hari ini sudah selesai, khususnya subtema pertama yaitu things in the classroom sudah selesai, dan Bu Guru berharap bahwa materi yang sederhana ini boleh bermanfaat buat adik-adik sekalian. Dan setelah materi ini dibagikan, Pak Guru akan memberikan lembar kerja sekalian, lembar kerja siswa, dan Pak Guru berharap bahwa semua kalian boleh mengerjakannya. Untuk lembar kerja siswa akan dibagikan lewat WhatsApp grup Growit Indonesia. Ya, jadi untuk lembar kerja siswa akan dibagikan lewat WhatsApp grup Growit English 1. Silakan dikerjakan dan dikirim kembali ke WhatsApp pribadi Pak Guru ya. Oke. Thank you very much for today and see you next meeting.